Terima kasih masih di Sinde Sore. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang hari ini beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy, diantaranya dasar hukum penetapan tersangka, kualitas alat bukti, hingga penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Seperti adanya tindakan mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan. Sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi dua alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1. Kini kami ajak Anda mendengar tanggapan dan pernyataan dari pihak Rismon Janipar terkait pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo secara langsung. Ini adalah Bang Repli Harun. Nah, tentu di dalam sidang pra-peradilan, karena kita dihadirkan oleh termohon Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan tadi, tentu kita diberi kesempatan termohon dulu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh termohon tadi terkait dengan apa yang menjadi objek pra-peradilan. Nah, saya jelaskan bahwa objek pra-peradilan itu sudah limitatif diatur dalam pasal 77 KUHP lama, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21. Jadi diantara yang menjadi objek pra-peradilan itu adalah menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, kemudian sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan, sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, lalu ditambah dengan putusan MK yaitu menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, menguji sah atau tidak sahnya penggeledahan, dan menguji sah atau tidak sahnya penyitaan. Nah, yang diuji oleh Roy Suryo dalam pra-peradilan yang kedua ini adalah penetapan tersangka. Nah, jadi saya jelaskan tadi menjawab pertanyaan termohon, apa yang menjadi syarat sahnya penetapan tersangka, yaitu adalah adanya minimal 2 alat bukti. Nah, sepanjang yang dijelaskan dan saya baca jawaban termohon dan kita mengikuti berita-berita, tentu termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Apa alat bukti itu? Dalam pasal 184 KUHP yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi. Pertama, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Ya. Nah, di dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah atau tindak pidana ITE mengubah atau merubah dokumen atau informasi elektronik milik orang lain, ini sepanjang yang dijelaskan oleh penyidik itu mereka sudah mengantongi minimal bahkan 3 alat bukti. Nah, apa alat buktinya? Pertama, keterangan saksi. Banyak sekali saksinya, ada berapa itu, berpuluhan. Kemudian ada ahli dan ada bukti-bukti surat. Nah, termasuk alat bukti elektronik. Nah, jadi dengan demikian alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ini sudah lengkap.
Satu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Nah, tadi saya jawab alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang diperoleh menurut dan berdasar undang-undang. Dan sejauh ini semua alat bukti tersebut sudah diperoleh menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini KUHP dan undang-undang lain ya. Maksud yang sah ini adalah misalnya apakah saksi sudah diperiksa tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ini sudah dilakukan. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang diajukan juga adalah dari turut termohon tadi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung terbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sini Sore.